Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaannya, teman-teman tetap bersukacita karena ada kasih, perlindungan, penyertaan, serta pemeliharaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama-sama dengan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada saat pagi hari ini. Mau sesulit dan seberat apapun pergumulan dan persoalan yang sedang teman-teman hadapi, yakin dan percayalah bahwa engkau tidak bergumul seorang diri, karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan teman-teman, Dia yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, kemampuan dan hikmat bagi teman-teman untuk melewati saat-saat tersulit yang Ia izinkan terjadi dalam hidup teman-teman. Dan yakinlah bahwa Ia akan menjawab setiap doa dan seruan teman-teman tepat pada waktunya. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini, agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Teman-teman, di Perth, Australia ada sebuah tempat bernama Shalom House atau Rumah Damai yang berfungsi sebagai tempat rehabilitasi bagi kaum pria yang berjuang melawan kecanduan mereka. Di sana mereka bertemu dengan para staf yang penuh perhatian yang memperkenalkan mereka kepada Shalom atau damai sejahtera dari Allah. Kehidupan orang-orang yang sebelumnya hancur karena kecanduan narkoba, alkohol, judi, dan perilaku merusak lainnya dijamah dan diubah oleh kasih Allah. Teman-teman, bagian utama dari perubahan hidup mereka adalah kabar baik tentang salib Kristus. Para pecandu yang dilayani di Shalom House menemukan bahwa oleh kebangkitan Yesus Kristus, hidup mereka pun sanggup dibangkitkan. Di dalam Kristus, kita, Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, kita memperoleh kedamaian dan pemulihan yang sejati. Damai bukanlah ketiadaan konflik. Damai bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan karena kehadiran Allah yang sepenuhnya atau seutuhnya. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membutuhkan Shalom tersebut, dan hal itu hanya bisa ditemukan di dalam Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Inilah sebabnya Rasul Paulus membawa jemaat di Galatia untuk menyadari bahwa karya Roh Kudus sanggup mengubah hidup orang, termasuk hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, Dia akan menumbuhkan buah roh yang berisikan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Teman-teman, Tuhan dan Roh Kudus-Nya memberikan kepada kita unsur terpenting dari kedamaian yang sejati.
saat Roh Kudus memampukan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk hidup di dalam shalom-nya Allah atau damai sejahtera Allah. Kita belajar untuk membawa kekhawatiran kita kepada Allah, dan gilirannya saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan memperoleh damai sejahtera daripadanya yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita kedamaian yang sejati tinggal di dalam kita, dan Ia memerintah di dalam hati kita, dan karena itu membuat kita menjadi satu dengan tubuh Kristus. Teman-teman, mari melihat kembali hidup kita dan mulai memikirkan hal-hal apa saja yang seringkali merampas atau mencuri damai sejahtera dari Allah dari hidupmu. Mari periksa, dan ketika engkau sudah dapat, jangan pertahankan, tapi buanglah pencuri-pencuri tersebut, dan izinkan Tuhan bertata dan damai sejahteranya memerintah dalam hatimu. Maka engkau akan melihat badai boleh datang, kesulitan boleh datang, tapi sukacitamu dan damai sejahteramu akan tinggal tetap dalam hidupmu. Selamat hidup dalam shalom-nya Allah. Tuhan Yesus memberkati.